mereka sedang apa? Di mana sapinya? Mereka makan apa? Mereka tidur di mana? Sapi tidur di rumput, di tempat terbuka. Sapi juga makan rumput. Ya benar. Mu oing oing kukuruyuk. Ada sapi, babi dan ayam jantan di peternakan dekat lintasan kita. Ayo cari tahu mereka sedang apa. Di mana babinya? Oh kira-kira di mana? Mereka tidur di mana? Babi suka lumpur. Mereka tidur di kandang, di dalam pagar. Ini terlihat berantakan. Mu oing oing kukuruyuk. Ada sapi, babi dan ayam jantan. Di mana ayamnya? Oh kira-kira di mana? Di tempat yang tak terlihat. Ayam jantan di atas, agar hewan lain bisa dengar. Lihat di atap. Kukuruyuk. Mu oing oing kukuruyuk. Ada sapi, babi dan ayam jantan di peternakan dekat lintasan kita. Kita sudah tahu mereka sedang apa. Mu oing oing kukuruyuk. Kita sudah tahu mereka sedang apa. Jika siulmu sangat lantang, semua burung kan ketakutan. Cobalah bersiul lebih pelan. Lawan kata lantang itu pelan. Lawan kata sangat berbeda. Lawan kata tak pernah sama. Bisakah kau pikirkan lawan kata? Ayo coba dan bermain. Gunung terlihat sangat besar, tampak menjulang di langit. Batu tampak kecil di tanah. Lawan kata besar itu kecil. Burung-burung terbang tinggi, lihat mereka ke atas. Kucing bermain di tanah rendah. Lawan kata tinggi itu rendah. Matahari terasa sangat panas, bersinar terang, besar dan cerah. Angin dingin sering bertiup. Lawan kata panas itu dingin. Lawan kata sangat berbeda. Lawan kata tak pernah sama. Kita menemukan lawan kata. Kembalilah dan main lagi. Si organ tua. Mesin-mesin di Sodor bekerja keras untuk menjaga pulau bersih dan kering. Selalu ada sampah untuk dibuang, rongsokan untuk dihancurkan, dan barang bekas untuk disingkirkan. Tapi semua mesin ini gembira karena mereka ingin sangat berguna. Suatu hari, Persi dan Diesel sedang mengumpulkan barang bekas. Pemberhentian terakhir mereka adalah rumah musim panas milik Duke dan Duchess dari Boxford. Duchess memiliki rongsokan yang luar biasa untuk mereka. Apa ini, Bu? Ini sebuah kilayup. Kilayup adalah organ yang dimainkan di pesta musim panas beberapa tahun lalu. Sayangnya, organ ini terlupakan dan ditinggalkan di luar hingga karatan.
Mata Percy terbelalak karena kagum. Oh, astaga. Jadi sekarang, kalian harus membawanya ke tempat rongsokan. Ini harus dihancurkan. Baik, Bu. Maka Percy dan Diesel disambungkan ke Kelayap. Bukankah akan menyenangkan mendengar Kelayap memainkan musik lagi? Hah, ini hanya barang rongsokan. Semakin cepat dihancurkan, semakin baik. Tapi bagi Percy, organ ini bukan rongsokan. Baginya benda itu istimewa. Kalau aku bisa memperbaiki Kelayap, maka organ ini tidak perlu dihancurkan. Itu membuat Diesel tertawa keras. Tumpukan corong itu. Lipatan pipa tua. Apa pistonmu lepas? Roda Percy bergoyang. Dia tidak mau terlihat konyol di depan Diesel. Tapi dia juga tidak mau Kelayap dihancurkan. Aku akan membuatnya bisa bersuara lagi sebelum ke tempat rongsokan. Kedua mesin sekuat tenaga menarik barang rongsokan yang berat. Percy terengah dan terbata sambil menarik gerbong. Bemper rusak. Ini berat sekali. Aku harus berhenti untuk menambah air. Lalu Percy dan Diesel berhenti di menara air. Diesel menggerutu. Heh, kereta diesel tidak pernah harus berhenti untuk air. Heh, Kita harus berhenti, Diesel. Kereta uap tidak bisa berfungsi tanpa air. Sebuah ide muncul di piston Percy. Mungkin air juga akan membuat Kelayap berfungsi juga. Maka Percy bergerak mundur. wow, Diesel terkejut. Air memercik dan membasahi pipa organ. Percy mendengarkan adanya suara musik. Tapi suara yang terdengar adalah suara menggelegak, meletup-letup, dan merintih yang membuat Kelayap berguncang dan bergetar. Diesel tertawa keras. Wajah Percy memerah. Percy tidak berhasil memperbaiki Kelayap. Aku yakin aku bisa membuat Kelayap ini berfungsi. Kedua kereta melaju ke tempat rongsokan. Tungku api Percy memercik dan memencar. Bemper rusak. Menarik rongsokan ini kerja keras. Diesel, aku harus berhenti untuk menambah arang. Lalu Percy dan Diesel berhenti di gudang arang. Diesel bersikap tak sabar. hah, kereta diesel tidak perlu berhenti untuk menambah arang. Diesel, semua kereta uap perlu arang. Sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Maka Percy melaju mundur dan mengejutkan Diesel lagi. Arang berdentam dan berdenting di pipa organ. Apa yang kau lakukan sekarang? Arang membuatku bisa berfungsi. Mungkin arang bisa membuat Kelayap berfungsi. Dan tiba-tiba asap tebal menyembur dari Kelayap. Percy tertutup abu dari ujung ke ujung. Diesel tertawa keras. Wajah Percy memerah. Dia belum bisa memperbaiki Kelayap. Aku yakin aku bisa membuat Kelayap ini berfungsi. Percy dan Diesel melaju sepanjang rel kereta. Kini mereka sudah hampir tiba di tempat rongsokan. Percy merasa khawatir. Tak lama lagi organ ini akan dihancurkan. Lalu kedua kereta ini berhenti di persimpangan. Pengawas gendut ada di sana bersama mobilnya. Mobilnya tak mau menyala. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Tidak, terima kasih, Percy. Para asisten pengawas gendut berusaha sekuat tenaga mendorong mobil. Lebih cepat dan lebih cepat. Sampai mesinnya menyala. Percy dan Diesel berlalu. Percy punya rencana. Mendorong membuat mobil pengawas gendut menyala. Mungkin jika aku mendorong Kelayap, maka dia akan berfungsi. Maka putaran demi putaran roda, Percy mendorong Kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdenting.
tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayep melaju di depan Percy. Tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti, tapi Kelayep tidak berhenti. Sambungan terputus. Bemper rusak. Kelayep meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentang dan bergebar, Kelayep melempar dari langit. Oh tidak. Percy merasa sangat sedih. Sekarang Kelayep pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas. Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat Kelayep berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke Kelayep. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayep mengeluarkan suara menggelegak, mendesis, dan menderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak, organ itu mulai berfungsi. Percy tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Percy, dari mana suara musik itu? Itu suara Kelayep, Pak. Kami diminta membawanya ke tempat rongsokan. Tapi aku bisa membuatnya berfungsi. Kerja bagus, Percy. Aku sangat bangga padamu. Kau telah menyelamatkan benda penting dari sejarah Sodor. Percy melengking karena bangga. Bawalah ke bengkel uap. Victor akan memperbaikinya. Baik, Pak. Di bengkel uap, Kelayep dicat dan dipoles. Pipa tembaga bersinar di bawah sinar matahari. Percy mengepulkan asap dengan bangga. Semua ingin mendengar Kelayep bermain. Percy menyalakan tungkunya, mendidihkan ketel uapnya, dan menyemburkan uap ke arah Kelayep. Itu menjadi suara terindah di Sodor. Cranky di akhir jalur. Hai Salty, hai Porter. Halo Thomas. Sungguh pagi yang indah. Halo Cranky. Halo Thomas. Apa itu? Oh, itu seperti cumi-cumi raksasa. Oh tidak. Aku pikir itu Cranky. Cranky? Ya ampun, kau yang membuat suara itu rupanya. Oh, maaf. Aku sedikit berderit hari ini. Jangan khawatir. Lanjutkan. Lanjutkan. Cranky yang berderit. Kalian juga akan berderit jika ada di atas sini. Siang dan malam, terkena angin, hujan, dan udara laut yang asin. Oh, kau tahu? Aku dengar tentang derek-derek di pulau besar yang... Cranky! Oh, setiap deritan adalah langkah lain menuju tempat rongsokan. Oh, aku tidak setua itu. Aku hanya butuh sedikit oli. Setelah itu aku akan baik-baik saja. Seperti yang kukatakan tadi, pengawas gendut bicara tentang derek baru dan besar yang bisa melakukan berbagai macam hal, Cranky. Derek baru dan besar? Hah! Siapa yang membutuhkan mereka? Di sore hari, pengawas gendut datang ke Brandon untuk rapat penting dengan manajer dermaga. Halo, Pak. Senang melihatmu.
Oh, semoga tekonya sudah panas. Jangan berderit saat pengawas gendut ada di sini, Cranky. Kau tidak ingin dia menggantimu dengan derek baru yang besar. Kau mengerti? Jangan berderit, jangan berderit. Pelan-pelan. Oh, Oh, kargo jatuh ke laut. Oh, tidak masalah. Aku mengangkatnya. Tidak ada apa-apa. Oh, tidak. oh, ya ampun. Cranky. Pertama aku berderit dan sekarang aku menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Mungkin aku sudah mulai tua. Oh, tenanglah. Jangan berlebihan begitu. Halo semuanya, hari yang indah. Tidak ada waktu untuk berbincang, Edward. Banyak pekerjaan. Aku derek yang sangat sibuk. Dia pikir jika dia bekerja 2 kali lebih cepat, maka pengawas gendut tidak akan menggantikan dia dengan derek baru yang besar. Menggantikan dia dengan apa? Derek baru yang besar. Merek baru yang besar? Bukan, derek baru yang besar. Serokan baru yang besar? Derek baru yang besar. Baiklah, tidak perlu berteriak. Oh, Sekarang dia bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk menunjukkan kepada pengawas gendut dia tidak terlalu tua. Cranky yang malang. Dia bekerja sepanjang malam. Dia tidak mau berhenti. Derek juga membutuhkan tidur. Tapi pengawas gendut tidak akan pernah menyingkirkan Cranky. Iya, aku mendengar dia bicara tentang derek baru yang besar, Percy. Tidak, dia tidak akan menggantikan Cranky. Iya kan? wow. Oh, tinggalkan kapal. Tinggalkan kapal. Kita menabrak gunung es. Hei, hati-hati! Awas! Cranky bekerja sepanjang malam dan sampai hari berikutnya. Dan dia masih tidak mau berhenti. Dia begitu khawatir. Pengawas gendut berpikir dia tidak bisa melakukan tugasnya lagi. Cranky, pelan-pelan. Semua orang di sini sangat khawatir. Lalu terjadi masalah. Hah? Apa yang terjadi di sini? Halo, Pak. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Lebih dari baik. Sibuk. Ya, itu aku. Tidak bisa berhenti, Pak. Mengangkat dan memuat. Seperti biasa, aku sibuk. Oh, ya ampun. Pak, Ya aku harus ampun. bicara padamu tentang Cranky. Dia bekerja sepanjang malam dan tidak mau berhenti. Oh, tidak. Kelihatannya tidak bagus, Thomas. Pengawas gendut ada di Brandon bersama manajer dermaga. Dan mereka membicarakan Cranky. Hahaha, aku rasa itu tidak ada artinya. Karena pengawas gendut tidak akan menggantikan Cranky dengan derek baru yang besar, Edward. Baiklah kalian berdua. Ada tugas yang sangat istimewa untuk kalian hari ini. Kita akan pergi ke bengkel derek Pulau Besar untuk melihat beberapa derek di sana. Ya, derek baru yang besar. Malam itu, Cranky begitu letih. Dia tidak bisa tetap terjaga lagi. Harus terus bekerja. Harus mengangkut satu muatan lagi. Saat dia tidur,
Thomas dan Edward kembali dari bengkel derek pulau besar. Dan mereka membawa sesuatu. Hah? Aku tidak tidur, Pak. Aku tidak pernah tidur. Aku sibuk bekerja. Apa kabar? Sangat sibuk. Jangan singkirkan aku, Pak. Tolong. Aku tidak terlalu tua dan aku derek yang berguna. Aku tahu itu, Cranky. Sangat berguna. Tapi akhir-akhir ini, setiap aku datang ke dermaga, aku perhatikan kau sangat sibuk bekerja. Jadi aku pikir mungkin kau butuh bantuan. Aku dengar kau merasa kewalahan, tapi jangan khawatir. Sekarang aku di sini. Namaku Carly. Dengan cepat kita akan buat dermaga ini berjalan dengan lancar. Aku yakin kalian berdua pasti akan cocok. Benarkan, Cranky? Oh, tidak. Baiklah. Sebaiknya aku mulai. Ups. Hei, kau juga berderit seperti aku. Itulah yang terjadi saat kau terbuat dari logam. Sedikit oli akan memperbaikinya. Simpan sedikit untukku, Carly. Kita akan menjadi tim yang bergerak dengan mulus. Sekarang ada derek baru yang bagus di dermaga. Apa hal terbaik tentang menerima permohonan ulang tahun ajaib? Aku harus bilang semuanya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, Thomas, syukurlah kau ada di sini. Oh, apa semuanya baik-baik saja, Sir? Kami mengalami sedikit masalah. James melaju di luar kendali. Dia berjalan sangat cepat dan dia melaju tepat ke stasiun. Oh, tidak. Kau yakin? Aku lepas kendali. Hati-hati dengan jetku. Aku sangat yakin, jika dia tidak melambat, dia akan menabrak stasiun. Kita harus memikirkan sebuah ide. Bagaimana dengan dinding? Dinding terlalu keras dan itu bisa menyakiti James. Aku kehabisan ide. Kita perlu sesuatu yang lebih lunak yang bisa dia jadikan bantalan. Sesuatu yang bisa menekuk, yang bisa dia terjang. Seperti gelang karet. Hah, itu dia. Aku harap aku menjadi elastis. Apa fungsinya itu? Aku seharusnya bisa menekuk dan meregang sekarang. Aku bisa meregangkan diri saat diterjang oleh James. Aku akan membuat dia melambat dan melindunginya. Ayo kita coba. Mari kita coba ini. Ini bisa berhasil. Sekarang kita menunggu James. Mungkin aku salah. James datang. Aku akan menghentikanmu, James. Thomas, kau menyelamatkanku. Dan tidak ada satu goresan pun di cat merahku yang mengkilap. Dan di stasiunnya. Terima kasih, Thomas. Sama-sama. Baiklah, aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku melesat dengan cepat, aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup-niup keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Perlahan. Guru pun sangat terkejut. Kameranya jatuh. Oh tidak, kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Abu dan debu. Lalu pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat Persi anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya.
Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satupun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi, tapi itu ada di dermaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerobong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan memompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat Percy. Maafkan aku, Percy. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Bantuan dan pencarian Sodor. Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo Flynn, aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menjulukinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo Bertie, ada apa? Pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizitua berhenti. Dan terkejut. Demi diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizitua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizitua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balong kayu, serta percikan oleh terbangan. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Tuh. Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wizitua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizitua. Wizitua diam tak bergerak.
seandainya ada Percy di sini. Lalu Thomas terkejut. Jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Harold, Kapten dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo Gordon, kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar peluit Gordon. Halo Gordon, ekspres. Dia sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandon? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandon. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandon. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandon. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandon? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster. Hitung dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman.
15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita berhasil. Hilang dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Hilang dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman, mencari rantai teman. Piringan putar yang membeku. Hari yang bersalju di Pulau Sodor. Thomas dan teman-temannya sedang dalam perjalanan kembali ke bangsal Titmout. Namun sesampainya mereka di sana, mereka dapati bagian bawah piringan putar mereka macet. Piringan itu macet dan tidak mau berputar. Piringan itu hanya mengarah pada satu bangsal. Jadi hanya satu kereta dapat masuk ke bangsal. Aku akan tidur di bangsal, karena tidak pantas bagiku tidur bermandikan salju. Aku juga tidak ingin tidur bermandikan salju, Gordon. Salju dan es tidak baik untuk catku. Bagaimana dengan Percy? Dia harus menarik kereta surat malam ini. Dia butuh bangsal untuk kembali. Tidak apa-apa, Thomas. Aku bisa mencari bangsa lain untuk tidur. Tidak, Percy. Kau harus tidur di sini. Kami bisa mencari bangsa lain untuk tidur kami. Semua kereta sepakat bahwa Percy akan tidur di bangsal malam itu. Maka kereta lainnya pun berangkat mencari bangsa lain untuk tempat tidur. Mereka bertemu Flynn yang kembali sehabis memadamkan api. Kalian semua akan kemana malam-malam begini? Piringan putar di bangsal Titmout membeku dan kami semua mencari tempat untuk tidur. Ada 2 bangsal kosong di pusat penyelamatan Sodor. Jika ada yang mau tidur di sana. Aku tidak mau tidur di pusat penyelamatan Sodor. Kau tahu tempat itu sangat ribut jika alarm daruratnya dinyalakan. Maka James dan Emily pun pergi ke pusat penyelamatan Sodor untuk tidur di sana. Thomas dan kereta lainnya memutuskan bertanya pada Victor, adakah tempat di bengkel uap? Ya, temanku, hanya ada 2 tempat untuk kalian tidur malam ini. Aku tidak mau tidur di sini. Bengkel kereta selalu mengingatkanku akan mogok. Aku yakin tidak akan bisa tidur sama sekali. Baiklah, Gordon. Tapi kau harus mencari bangsal untuk malam ini. Berdiam di luar di terpa salju dan es tidak baik untuk kereta. Gordon, ada bangsal kosong di pembuangan limbah Wave. Aku tidak mau tidur di pembuangan limbah yang bau. Tidak akan pernah. Thomas dan Gordon meninggalkan Henry dan Edward tidur di bengkel uap. Gordon yakin dia dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur. Kemudian mereka bertemu dengan Norman yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Halo Norman, piringan putar di bangsal Titmout membeku. Tahukah kau di mana kami dapat tidur malam ini? Ada bangsal untuk kereta di bengkel diesel, jika kau ingin tidur di sana. Aku tidak akan tidur di bengkel diesel. Terlalu banyak minyak, dan aku tidak suka bau bahan bakar mereka. Maka Thomas pun memutuskan untuk tidur di sana. Sekarang Gordon sendirian. Aku yakin bisa menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur dibandingkan di bengkel diesel. Tapi seberapapun keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan tempat lain untuk tidur. Oh. Kemudian sebuah ide masuk ke cerobongnya. Oh, dasar kereta yang payah. Mereka semua pergi tidur di bangsal lain. Tapi aku yakin piringan itu pasti sudah berfungsi. Tetapi piringan itu masih belum berfungsi. Piringan itu masih macet di tempat yang sama. Dan tetap masih ada satu bangsal yang dapat dia masuki.
Dasar kereta yang payah. Aku tahu aku akan tidur di mana malam ini. Malam itu sudah sangat larut ketika Percy kembali setelah selesai menarik kereta surat. Dia begitu lelah dan siap untuk tidur. Tetapi bangsal itu tidak kosong. Gordon? Oh, ada apa? Aku sedang tidur. Minggirlah dan beri aku tempat, Gordon. Aku butuh tempat untuk tidur. Kau tahu kan? Omong kosong, Percy. Bangsal ini terlalu kecil untuk 2 kereta. Wah, jika kau butuh tempat tidur, kau bisa pergi ke bangsal kosong di pembuangan limbah Weave. Percy merasa sangat kesal. Tetapi dia terlalu lelah untuk berdebat dengan Gordon. Maka dia pun lebih memilih untuk tidur di pembuangan limbah Weave. Gordon suka sekali gagasan memiliki bangsal sendiri di Titmouse. Aku akan meminta pengawas gendut untuk memberiku bangsal tersendiri. Jika tidak ada kereta lain yang mendengkur ataupun ribut, rasanya begitu tenang. Tetapi kemudian para pekerja itu mulai kembali mengerjakan piringan putar. Mereka sangat ribut. Gordon merasa sulit sekali untuk tidur. Sebelum dia sadari, ternyata hari sudah pagi dan petugas tungku sudah memanaskan tungku apinya agar dia bisa menarik gerbong ekspres. Wah, kerja bagus. Kemudian para pekerja berhasil memperbaiki piringan putar. Tapi kemudian setelah piringan itu berganti arah dari Gordon, piringan itu berhenti. Cuaca dingin benar-benar tidak membantu. Berhenti, stop. Gordon merasa sangat terkejut. Dia sudah siap untuk berangkat. Sekarang waktunya menarik gerbong ekspres. Tetapi piringan putar itu tidak mau kembali. Piringan putar itu kembali macet. Dan itu berarti Gordon juga terjebak. Oh, hinanya. Pengawas gendut sangat marah. Dia ingin tahu kenapa Gordon tidak menjemput para penumpangnya pagi itu. Apa yang kau lakukan di sana? Edward memberitahuku, seharusnya Percy yang tidur di bangsal. Oh, aku minta maaf, Pak. Tapi aku juga butuh tempat untuk tidur. Percy tidur di pembuangan limbah. Aku tidak tahu akan terjebak seperti ini. Kemudian Percy datang. Terlihat segar dan ceria. Selamat pagi semuanya. Baiklah kalau begitu. Hari ini, Percy bisa menarik gerbong James. Dan James menarik gerbong ekspres. Tapi akulah yang menarik gerbong ekspres. Tapi kau tidak bisa menariknya jika terjebak di sana, kan, Gordon? Pengawas gendut tetap berada di bangsal untuk mengawasi perbaikan piringan putar. Yang dapat Gordon lakukan hanyalah menunggu dan menunggu. Andai aku bisa keluar dan mengerjakan tugasku sebagai kereta yang sangat berguna. Akhirnya para pekerja berhasil membuat piringan itu berputar kembali. Hore, akhirnya berputar. Bagus sekali. Kerja Dan bagus. Gordon pun keluar dari bangsal dengan semangat. Akan tetapi hari mulai gelap. Dan kereta lainnya telah kembali untuk beristirahat. Gordon merasa sangat kecewa. Seharian ini aku sama sekali tidak melakukan hal yang berguna. Kalau begitu, kau harus melakukan hal yang sangat berguna sepanjang malam ini. Kau harus menarik kereta surat malam ini, Gordon. Oh, tidak. Kereta surat adalah pekerjaan kereta yang kecil, Pak. Tidak, Gordon. Posisi telah berubah. Malam ini, kereta surat adalah tugasmu. Hinanya. Natal sempurna Daisy. Daisy, si kereta rel diesel, tidak terlalu menyukai musim dingin. Pagi yang dingin sama sekali tidak cocok baginya.
Oh, oh. Daisy akan senang menghabiskan seluruh musim dingin di bangsalnya, jika bukan untuk satu hal. Natal memang luar biasa. Maksudnya adalah dia suka Natal. Aku suka menghias ruangan, nakal atau baik, hari raya yang meriah. Maksudnya adalah... Kita tahu apa yang dimaksud, Dan. Semua orang suka Natal. Apa istimewa itu? Aku suka dengan tradisinya. Oh, permisi. Oh, maaf. Seperti yang kukatakan, tradisi. Melakukan hal yang sama setiap tahun. Seperti yang harus dilakukan. Oh, seperti apa itu? Seperti menjemput anak-anak yang memakai pakaian musim dingin mereka, wajah mereka yang sangat ceria, dan mengantarkan mereka dalam perjalanan yang istimewa ke jalur rel kecil dengan suasana Natal yang indah. Selamat Hari Natal semuanya. Ho, 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 ho. Lalu, aku mengantar para penyanyi Natal ke sekitar pulau. Yang menyanyikan lagu kepada mereka yang harus bekerja di hari raya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Wow, kedengarannya luar biasa. Maksudku, kedengarannya lumayan. Semoga saja salju segera turun. Rasanya tidak seperti Natal tanpa salju. Tapi tetap saja, aku tidak sabar melihat pohon Natal di Vickerstown. Oh tidak, mereka masih memasang pohonnya. Biasanya mereka sudah selesai memasangnya. Oh, anak-anak pasti akan sangat kecewa. Daisy sangat tidak senang. Dia ingin semuanya sempurna. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to swerve in a most fun diesel sleigh. Itu bukan lirik aslinya. Kenapa kalian tidak bisa menyanyikan lagu tradisionalnya? Wah, Rex, di mana hadiah-hadiahnya? Untuk anak-anak. Tahun ini kami melakukan hal yang berbeda. Tapi aku tidak ingin hal yang berbeda. Aku ingin... Oh, akhirnya salju pun turun. Oh, apa ini? Cukup bagus kan? Seperti salju asli. Jadi, maksudmu ini adalah salju palsu? Ya, kau suka itu? Tidak, aku tidak suka. Aku suka salju asli. On the first day of Christmas, my true love gave to me a blue number 1 engine. On the second day of Christmas, my true love gave to me. Selamat Hari Natal, Daisy. Hey, Thomas. Semoga stasiunnya sudah dihias dan terlihat seperti hari Natal dan istimewa. Luar biasa. Biasanya tidak seperti ini. Ini sama sekali tidak sama.
Akhirnya Daisy mengangkut para penyanyi lagu Natal dan mengantar mereka ke pusat pencarian dan penyelamatan. Semua orang merasa senang, kecuali Daisy. Lalu terjadi masalah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ini semua salah. Oh, bukan tugasnya Harold untuk memasang bintang di atas pohon. Selamat Hari Natal semuanya! Ho, 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 ho. Daisy sangat marah. Malam itu, Daisy merasa sangat kesal. Oh, Daisy, bagaimana acara Natal istimewamu? Hari yang paling buruk. Oh, Daisy, di mana semangat Natalmu? Biasanya kau menyukai saat-saat ini? Ya, biasanya kau tidak akan merusak suasana pesta. Atau kereta yang sedih. Iya, semuanya dimulai setelah aku berangkat dari bengkel diesel. Daisy memberitahu Ryan, Judy, dan Jerome tentang semua pohon di Vicarstown. Anak-anak yang menyanyi, kejutan kereta miniatur, gerbong-gerbong nakal, dan Harold yang memasang bintang. Oh, Daisy, kedengarannya anak-anak bersenang-senang. Aku tahu, tapi biasanya itu sangat istimewa. Aku ingin semuanya sama seperti biasanya. Tapi bagaimana dengan saat gerbong-gerbong nakal itu? Kau pasti tertawa, kan? Iya. Mungkin itu tidak lebih buruk atau baik dari biasanya. Hanya berbeda. Bahkan, beberapa Natal yang lalu kita tidak membagi satu bangsal dan sekarang iya. Oh, dan kita tidak ada di Arlesburg juga dulu. Apa kau tidak suka kami ada di sini saat Natal? Tentu saja aku suka. Aku suka bersama kalian. Kalian teman-temanku. Jadi begitulah. Hari ini tidak sempurna seperti dulu. Tapi, hari baru yang sempurna. Benar. Kalian semua benar. Walaupun salju tidak turun, hari ini masih sempurna. Salju mungkin tidak turun, tapi kami sudah menyiapkan hadiah Natal kecil untukmu. Oh, terima kasih. Natal jadi sempurna dengan teman-teman seperti kalian. Dia bukan kereta tapi dia bisa terbang. Itu spesial untukku, tiap orang berbeda. Tak ada yang sama, jangan berubah. Kau berbeda dan itu keunikanmu. Cranky berbeda, dia sangat tinggi. Dia menjulang ke langit, itu yang membuatnya spesial. Top Hamhead berbeda dari mereka. Dia manusia
Sama seperti kau dan aku, dia sangat hebat. Dia yang terbaik. Dia merawat semua kereta sambil memakai topi. Tiap orang berbeda, tak ada yang sama, jangan berubah. Perbedaanmu yang buatmu hebat. Kau berbeda dan itu keunikanmu. Tiap orang berbeda, tak ada yang sama, jangan berubah. Kau berbeda dan itu keunikanmu. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Stop hat bilang, kita harus siap jalani hari ini. Dia makan makanan bergizi, menggosok gigi, mandi pagi, dan semuanya oke. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Gosok gigi dan sarapan pagi, lalu mandi hingga bersih. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Lihat itu James, dia terlihat sangat segar. Dia pasti punya rutinitas pagi, karena itu dia terlihat sangat rapi. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Muat batu bara, gosok roda, lalu mandi hingga bersih. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Masalah pengumuman. Pagi, Thomas. Hai Emily, pagi yang indah. Aku baru saja bicara kepada... Semua penumpang menuju Vickerstone harap pindah ke peron 3, di mana kereta kalian akan berangkat. Itu aku. Maaf, Thomas. Aku harus pergi. Setiap stasiun di Pulau Sodor mengandalkan sistem pengumumannya. Pengeras suara di atas peron memberitahu penumpang kemana harus pergi untuk menaiki kereta yang tepat. Biar aku memegang tangga ini Halo, Pak. Selamat pagi, Edward. Apa yang terjadi? Aku membeli sistem pengumuman baru. Apa yang salah dengan yang lama? Maaf. Tidak ada yang salah, Edward. Tapi yang baru ini jauh lebih modern. Sangat canggih. Ya, kita harus bergerak seiring zaman, bukan? Ya, kedengarannya bagus, Pak. Memang, Edward. Memang. Aku tidak sabar melihat sistem pengumuman baruku bekerja. Karena kau akan pergi ke tempat rongsokan, aku tidak akan membutuhkan pengeras suara ini lagi. Apa ini? Terima kasih telah memilih sistem pengumuman TX1000. Ya, sama-sama.
Di tempat rongsokan, Reg sedang sangat Atau senang. tempat tidur kuningan tua, drum oli atau kaleng kacang, rongsokan atau apapun, semua itu akan membuatku tersenyum. Halo, Reg. Aku punya sesuatu untukmu. Rongsokan lagi? Bagus. Terima kasih, Edward. Tempat sampah karatan tempat tungku besi, rongsokan apapun pasti cocok. Oh, sudah selesai, Pak. Oh, ya. Sangat bagus. Oh, aku akan membuat pengumuman pertama di sistem pengeras suara baruku. Kereta yang berada di peron 5. Tapi pengawas gendut tidak menyadari sistem pengumuman barunya tidak bekerja seperti seharusnya. Kereta 1105 untuk Teluk Bluff akan berangkat di peron 4. Apa katanya? Sesuatu tentang peron 4? Dia bilang Teluk Bluff atau Dermaga Brendam. Kereta yang akan tiba di peron 3 adalah kereta 1110 menuju Istana Kalan. Peron 3? Hah? Itu aku. Oh, sebaiknya aku mengantar babi-babi ini ke Istana Kellen. Luar biasa. Sistem pengumuman baruku sepertinya bekerja dengan sangat sempurna. Kita sudah sampai. Hah? Ini bukan pantai. Kenapa kau membawa kami kemari, Toby? Oh, ya ampun. Tepi laut. Tapi, apa yang terjadi dengan semua pekerja tambang? Ini bukan tambang. Sekarang kami akan terlambat bekerja, Thomas. Tapi kenapa kau membawa mereka kemari, Percy? Aku tidak butuh babi. Sistem pengumuman baru pengawas gendut menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Sementara itu, Edward berada di cabangnya saat dia mendengar suara aneh. Halo, Reg? Reg! Hai, Edward. Terima kasih sudah membawakan sistem pengumuman lama itu. Itu masih bekerja dengan sempurna. Aku bisa mendengar itu, Reg. Kau tidak akan percaya apa yang beberapa orang buang. Maksudku, sepeda ini mungkin sedikit karatan, tapi seseorang masih bisa mengendarainya. Ups. Oh, Reg. Pak, ini tentang sistem pengumuman yang baru. Ya, sangat bagus, bukan? Sebenarnya masalahnya adalah... Kau bisa melakukan pengumumannya sekarang. Pergilah. Oh, Thomas, bagus. Tepat jadwal. Hoi, aku ingin bicara denganmu. Hah? Apa yang terjadi? Para pekerja tambang menaiki kereta yang salah, dan aku mengantar mereka ke Taman Horwick. Aku mengantar penumpang yang ingin berlibur ke tambang saat mereka ingin pergi ke pantai. Oh, ini payah. Oh, mengapa babi-babi itu masih ada di sini? Mengapa semua orang menaiki kereta yang salah? Karena sistem pengumuman yang baru, Pak. Oh, tidak mungkin. Penumpang yang ingin pergi ke dermaga Brendam, kereta kalian sekarang siap dinaiki di peron 4. Oh, ya ampun. Mungkin hanya perlu menyesuaikan akhir. Oh, sekarang aku akan melakukan itu. Oh, tidak. Apa? Oh, tidak. Tidak, aku tidak mengerti. Apa kau sudah mencoba mematikan dan menyalakannya lagi, Pak? Lalu terjadi masalah. Kita coba yang ini. Tidak. Kenapa aku membeli sistem pengumuman baru yang konyol ini? Pengeras suara yang lama masih bekerja dengan benar. Sekarang semuanya ada di tempat rongsokan dan pasti sudah dihancurkan.
Rek? Oh. Rek? Yuhu. Rek! Oh, bagus, Edward. Ikuti musiknya. Pip, pip. Tidak! Maaf, Rek. Aku datang untuk mengambil kembali sistem pengumuman pengawas gendut. Oh iya, suaranya bagus kan? Tidak, Rek. Pengawas gendut membutuhkannya. Ini penting. Oh, sayang sekali. Baiklah, aku harus membuat musikku sendiri, ya kan? Kereta 348 menuju Kelstop akan berangkat dari peron 4. Bukan 3, bukan 5. Pak, sepertinya akan lebih mudah kalau kau menggunakan ini. Sistem pengumuman lamaku yang bisa diandalkan. Kau menyelamatkannya. Kau adalah pahlawan, Edward. Kau harus berterima kasih pada Rek karena tidak menghancurkannya, Pak. Dia menyimpan banyak hal. Hanya karena itu barang bekas bukan berarti itu tidak berguna. Kereta yang tiba di peron 2 adalah kereta 425 menuju Maron. Sangat jelas. Itu baru pengeras suara yang bagus. Hei, kapan saja tembaga atau timah? Dop atau tempat tidur kuningan tua. Hei, aku membuat musikku sendiri, Edward. Ayo, silakan bergabung. Ye. Drum oli atau kaleng kacang, rongsokan apapun akan membuatku tersenyum. Hei. Hihi.